Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di podcast Kecapi Bersuara, Kampung Setara Ramah Anak dan Budaya. Untuk kesempatan siang hari ini, kita sudah hadir dua tokoh dari Forum RW Kelurahan Kecapi. Yang pertama, selamat datang Bapak Krislan dari RW 1, kemudian ada Bapak Herman. Dia adalah sekjen ya, sekretaris RW dari RW 8. Selamat datang, selamat siang Pak Herman dan Pak Krislan. Kita nanti di sini akan coba untuk ngobrol, memberikan edukasi, informasi apa aja yang kita hadapi di Kelurahan Kecapi, dan kemudian kita juga akan ngobrol apa yang ada di dalam lingkungan RW masing-masing guna menunjang lebih baik tentang kepengurusan di RW masing-masing dan Kelurahan Kecapi. Oke, untuk yang pertama kita ke Pak Krislan dulu ya, atau yang biasa disebut Pak Kanit ini di Kelurahan Kecapi biasa dipanggil Pak Kanit ya, dari RW 1. Pak Kanit, mungkin Pak Kanit juga selaku Ketua RW 1 ya, sudah mendengar kalau Kelurahan Kecapi itu masih dalam rangka menyambut hajat gede-gedean Kelurahan Kecapi akan mengadakan event Jalan Sehat Keluarga Kelurahan Kecapi ya Pak Kanit ya, betul ya? Siap. Kemudian untuk RW 1 sendiri Pak Kanit ya, kemarin sudah waktu di podcast episode 1 sudah disampaikan oleh Pak Ketua Pak Haji Dulati bahwasanya untuk tiket sudah diserahkan atau distribusikan ke RW masing-masing. Untuk RW 1 sendiri gimana Pak Krislan? Terima kasih atas waktunya. Kebetulan saya juga sudah menerima kupon daripada untuk jalan santai, dan itu saya sangat mendukung sekali tuh dalam kegiatan gede-gedean ini untuk memeriahkan hari 17 Agustus beserta yang kemarin Kota Cirebon juga, dan saya pun sudah menginformasikan ke warga. Bahkan video yang kemarin buat pun saya sudah share di grup RW 01. Oh, yang episode 1 kemarin ya? Iya, okay. Dan warga pun menanggapi dengan senang hati. Mudah-mudahan di minggu-minggu ini kupon bisa terjual. Nah, berarti kalau untuk RW 1 intinya animo masyarakat RW 1 sudah sangat terserap dan tersaring gitu ya? Sangat sekali. Oke. Kemudian gini Pak Krislan, satu lagi kira-kira untuk hajat gede-gedean ini dari RW 1 sendiri menargetkan bisa terjual kupon berapa? Target saja. Nanti kan untuk realisasinya kita nanti targetnya. Kalau untuk contoh kita ambil tahun kemarin ya, itu memang dari pihak kelurahan juga menargetkan 10 buku. Ternyata tahun kemarin alhamdulillah saya terjual sampai 18 buku. Luar biasa. Berarti over target ya. Berarti nanti kalau sampai terjadi lagi jangan lupa Pak Kira menghadap Pak Lurus sama Pak Ketua, paling itu ada komisi bonusnya gede itu karena dari targetnya. Alhamdulillah ya. Oke, berarti luar biasa, sangat mantap. Dari target 10 buku bisa terjual sampai 18 buku. Mudah-mudahan hal yang sama terjadi untuk periode yang sekarang Pak. Ya, Oke. Pak Kanit, kita lari sebentar, kita ngobrol ke Pak Herman. Beliau adalah seperti yang saya bilang sekretaris RW karena Pak Ketua RW-nya itu ada dinas di luar pulau, teman-teman ya, di Kalimantan, baru berangkat kemarin kalau nggak salah, udah izin Pak Lurah juga. Kemudian Pak Herman, selamat datang sekali lagi di podcast Kecapi Bersuara. Kita ngobrol sama tentang apa yang saya tanyakan ke Pak Krislan ya. Untuk RW 8 sendiri, Pak Herman, untuk hajat gede-gedean Jalan Sehat Keluarga Kecapi ini, apa yang sudah dilakukan pengurus RW 8 untuk menyambut dan menarik masyarakat RW 8 itu sendiri? Terima kasih Mas Haji. Untuk RW 8 insya Allah siap mendukung dan semua siap mendukung. Dan kita juga ada pasar ya, terutama banyak juga di situ. Oh iya, pasar betul ya. Kita sosialisasikan semua dengan senang hati dan semangat gitu. Oke, berarti Pak Herman, harusnya Pak Herman dan RW 8 sendiri karena punya pasar ya Pak Krislan ya, hari enggak sama dari target 10 buku itu bisa sampai 20 buku teman-teman ya. Karena apa? Punya market, sasarannya itu bagus pasar itu. Mudah-mudahan kita berharap RW 8 sendiri bisa sangat menopang seperti RW yang lain nantinya kita harapkan juga. Karena apa teman-teman? Untuk episode kedua ini kita sudah mulai
bergilir untuk memanggil para ketua RW. Kebetulan untuk yang kali ini kita Pak RW 1 dan RW 8. Nanti selanjutnya untuk RW-RW yang lain siap nggak siap harus bisa hadir di sini untuk mempromosikan RW masing-masing dan Kelurahan Kecapi. Lanjut Pak Herman, kalau nggak salah juga ini saya pernah melihat beberapa waktu yang lalu ya, Pak Herman itu mengisi acara mewakili Kelurahan Kecapi di alun-alun Kejaksannya. Dalam acara apa itu waktu itu, coba bisa diceritakan? Itu festival keraton yang digalakkan oleh Pak Wali Kota untuk rangkaian hari ulang tahun hari jadi Kota Cirebon. Oh, gitu. Jadi ya. setiap malam minggunya ada kegiatan seni di Itu kalau nggak salah di Sputpar ya, yang sebagai pengelola acaranya di Sputpar Kota Cirebon ya. Kalau nggak salah MC-nya juga saya kenal itu kalau nggak salah. Ya, terus untuk teman-teman sendiri yang tampil dari RW 4 sendiri itu punya sebuah ethos apa itu? ada terutama saya ya. Oh ya Pak Herman ya. Saya yang juga ada di personil itu di Jam Papat. Di apa? Jam Papat Band. Jam Papat Jam Papat itu Band. intinya sih tradisional tadinya, tapi karena kita sekarang modern ya, musik-musik modern, jadi kita memang harus bisa semua modern. Jadi kita mix, di blending gitu musiknya dari tradisional dan modern. Oh, tepuk tangan dulu buat Jam Papat teman-teman. Intinya berarti kalau saya bisa telaah, Jam Papat itu sebuah band yang membawakan lagu-lagu tradisional tapi dirubah menjadi kayak top 40 R&B yang dimodernisasi gitu ya, seperti ya. Untuk personilnya ada berapa Jam Papat Pak Herman? Ada 5. Gitar, bass, drummer Pak Herman ya, megang drum ya. Sekwenya drummer, mantap ya, tepuk tangan buat sekwe. Terus kemudian ada keyboard dan vokal ya, vokalisnya cewek kalau nggak salah ya. Oke, Jam Papat. Kemudian untuk Jam Papat sendiri kira-kira sebentar Pak Herman. Semisalkan atau kita berandai-andai sedikit. Jam Papat itu nanti kalau misalkan diminta atau dimintain tolong atau dimintain bantuan oleh kelurahan untuk ikut meramaikan, menyemarakan acara Hajat Gede dan Jalan Sehat ini, kira-kira Jam Papat sendiri gimana? Siap ya. Wah. Tapi tetap dong, jangan lupa negosiasi dengan Pak Lurah dan panitia itu jangan Pak Herman. Oh, ini yang saya nggak suka ini. Giliran yang ada angka nominalnya on the record ini gitu. Kadang-kadang saya nggak suka ini Pak Lurah seperti ini mainnya Pak Herman gitu. Oke, berarti sudah ready lah ya kalau untuk misalkan ada dimintain tolong tentang itu gitu ya. Oke, kemudian kita balik lagi coba itu untuk pertanyaan ini saya kasih ke Pak Krislan dan Pak Herman. Untuk Kelurahan Kecapi ini kan sekarang sudah ada pojok atau podcast Kecapi Bersuara ini, Kampung Setara Ramah Anak dan Budaya, yang tujuannya Pak Lurah itu bisa menyebarkan informasi apapun itu tentang Kelurahan Kecapi ke seluruh masyarakat Kelurahan Kecapi pada khususnya dan pasti pada umumnya Kota Cirebon, Pak Krislan, Pak Herman. Kira-kira nih, menurut Pak Krislan dan Pak Herman tentang adanya sekarang Kecapi Bersuara ini bagaimana? Menurut saya ya mungkin satu langkah lebih maju ya, bukan hanya di podcast saja yang sudah kita lihat sendiri seperti adanya teras baca, ruangan ibu menyusui, itu suatu kemajuan yang luar biasa untuk Pak Herman, tentang Kecapi Bersuara ini sangat bagus sekali untuk masyarakat bisa tahu program dan aktivitas kita sehari-hari, terutama juga di semua bidang lah, bukan hanya pemerintahan, ya di musik juga kita perlu marketing dengan era digital seperti ini. betul. Memang awalnya tujuannya dari ini kan jelas folder atau pemprakarsanya jelas Pak Lurah kawan ya. Untuk Kecapi, memang tujuannya beliau terakhir saya ngobrol itu memang ingin menyebarkan informasi apapun itu yang ada, sekaligus mengembangkan bakat-bakat yang terpendam yang ada di Kelurahan Kecapi, karena dengan harapan dengan ada Kecapi Bersuara ini, bakat-bakat yang masih belum muncul, belum kelihatan di Kelurahan Kecapi ini bisa tergali dan nantinya bisa ikut
menjayakan atau menggembirakan seluruh kelurahan Kecapi ini. Mudah-mudahan harapan kita bisa seperti itu Pak Trisna atau Pak Herman ya. Oke, selanjutnya gini mungkin saya ingin menggali informasi tentang RW masing-masing dulu nih, biar bisa menjadi sharing ke RW yang lain dan saling belajar. Mungkin apa yang baik bisa kita serap bareng-bareng karena biar sama-sama menjadi baik dan bagus. Untuk RW sendiri, RW 1 sendiri Pak Trisna, kira-kira yang sudah berjalan untuk perkembangan RW 1 itu apa? Baik, untuk di RW saya di 01, saya terus terang saja, saya lebih mengutamakan, istilahnya apa? Mengutamakan keperluan dan kepentingan warga. Itu yang saya pegang sesuai dengan visi dan misi saya, yaitu mengurangi setidaknya beban masyarakat. Contoh seperti apa mengurangi beban masyarakat? Ya, misalkan kita ada kendala atau kejadian seperti apa, itu wajib yang namanya RW itu tidak ada alasan untuk menolong. Itu yang pertama. Yang kedua, saya selalu berambisi untuk kesejahteraan. Contoh seperti infrastruktur. Alhamdulillah nih, dari pertama saya masuk ke RW ini sampai sekarang nggak ada tuh yang namanya jalan sampai ke gang-gang yang paling kecil yang masih tanah itu tidak ada. Bahkan itu sudah ya aspal semua ya. Nah itu istilahnya visi saya supaya masyarakat itu nyaman, tidak seperti yang sudah-sudah bahwa masih dalam keadaan tanah juga itu banyak kejadian-kejadian yang nggak diinginkan. Contohnya banyak sepeda motor yang terpleset karena itu hujan, licin segala macam. Tapi sekarang alhamdulillah karena saya pengennya seperti itu ya, pengajuan melalui pokil-pokil dewan, alhamdulillah ini masyarakat sudah merasakan. Mungkin juga nanti kekurangannya kita bisa kerjakan lagi seperti itu. Siap, mantap Pak Kanit, Pak RW 1 ya. Mudah-mudahan berharap untuk kedepannya RW 1 semakin bagus ya, semakin pembangunan infrastruktur juga semakin lancar. Kemudian untuk RW 8 sendiri Pak Herman. Untuk RW 8 ini sendiri sebenarnya kan kita Pak Afif ini limpahannya karena marhumnya dalam limpahan, jadi kita ini menyatukan misi Pak ini menyatukan generasi mudanya yang waktu itu sempat ada gap gitu. Jadi sekarang sudah menyatu, sudah bergabung lah, dan misi-misi Pak Abid ini untuk guyup, menciptakan guyup di lingkungan kita. Keamanan satu pintu Pak, malam ini satu pintu, saya lewat dari sana. Mantap. Terus kebersihan pun udah 2 personil. Tapi untuk keamanan ini malam minggu kita akses kamling Pak. Wih, jadi luar biasa. Siskampling khusus untuk bapak-bapak lah ya. Siskampling itu sebuah tradisi yang sudah sangat jarang ya di sini. Padahal itu sebuah kegiatan yang sangat bagus. Jadi mudah-mudahan hal itu bisa continue dilakukan di RW 8 sendiri dan mungkin bisa dilakukan di RW lain juga karena itu untuk menjaga keamanan lingkungan kita masing-masing. Oke, gimana Pak? Bisa ditambahkan Ya, sedikit? bisa. Ini juga satu lagi nih yang nggak ketinggalan, di samping adanya yang seperti dikatakan Pak RW 8 adanya Siskampling, dan saya juga terima kasih nih dengan adanya CCTV. Oh iya. Itu tuh menambah nih untuk keamanan Kampung cyber ya. Itu yang kita namakan juga bisa dikatakan kampung cyber. Nah itu suatu kemajuan yang luar biasa yang dipimpin sama Bapak Lurah kita ini emang luar biasa. Yang kedua, prinsipnya kita selaku RW ya kita jangan malas lah ya. Contoh, kita harus rajin istilahnya bersilaturahmi ke masyarakat. Turun ya. Iya, harus turun langsung. Kata yang lebih di atas ya belusukan itu ya. Kita pantau masyarakat nih, yang mana yang berhak mendapatkan bansos itu kita beda dari yang lain Mas. Kalau saya itu lebih senang turun
Jadi kita cek langsung nih mana yang benar, yang benar-benar valid untuk mendapatkan, yang berhak untuk mendapatkan, itu saya ajukan. Ya, itu saya. Oke, terima kasih Pak RW 1, Pak Krislan, Siap. Pak Herman dari RW 8. Mudah-mudahan obrolan kita siang hari ini bisa menjadi kita lebih baik, terus bisa membawa kebaikan buat yang lain juga, dan yang pasti keluarga Kecapi selalu bangkit, bersatu, membangun. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Itu obrolan kita di Kecapi Bersuara siang hari ini. Intinya kita masih dalam promo untuk hajat gede dan keluarga Kecapi. Jalan sehat, keluarga Kecapi akan jalan pada tanggal 30 Agustus 2020, tepatnya hari Minggu, bertempat di depan Kelurahan Kecapi. Ayo kita ikuti, kita ramaikan acara HUT RI 81 ini dengan ikuti jalan sehat dengan harga tiket Rp2.500 dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi di Kecapi Bersuara selanjutnya. Saya Aji Ajib. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.